Terdakwa Abdul Ghafur Masud, AJM, dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, KPK, terkait kasus rasuah penyertaan penanaman modal saat masih menjabat sebagai Bupati Penajam Pasir Utara, PPU, pada 2021 lalu. Diketahui mantan Bupati Penajam Pasir Utara, PPU, itu harus kembali mengikuti persidangan panjang setelah melakukan tindak pidana korupsi terkait penyertaan modal pemerintah Kabupaten PPU pada Perusahaan Umum Daerah, Perumda, Penajam Benua Taka, PBT, dan Perumda Penajam Benua Taka Energi, PBTE, di 2019-2021 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp14.462.196.752,20. Dari jumlah tersebut, AJM selaku Bupati PPU periode 2018-2023 didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan jumlah Rp6.686.916.130. Terdakwa AJM selaku Bupati terbukti menyalahgunakan kewenangannya dan menggunakan penyertaan modal di Penajam Benua Taka, PBT, dan Penajam Benua Taka Energi, PBTE, senilai Rp6,2 miliar, ungkap tim Jaksa KPK saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Samarinda, Selasa, 6 Agustus 2024. Dibacakan oleh JPU, pada akhir 2020, Pemkab PPU menerbitkan 2 peraturan daerah, Perda, terkait penyertaan modal kedua badan usaha tersebut. Perda 6/2020 untuk modal ke PBT dengan nilai Rp10 miliar dan diberikan bertahap selama 4 tahun, yakni pada 2021 sebesar Rp3,6 miliar, pada 2022 sebesar Rp2,4 miliar, dan Rp2 miliar pada 2023 dan 2024. Anggaran ini disiapkan untuk operasional perusahaan dan pengembangan usaha di sektor migas, sembari mengelola dana participating interest dari Blok Istal Ataka. Lalu Perda 7/2020 untuk modal senilai Rp29,6 miliar ke PBT yang ditujukan untuk pembangunan pabrik penggilingan padi atau rice milling unit, RMAL. Namun karena defisit anggaran pemberian modal disalurkan bertahap, hanya sebesar Rp12,5 miliar yang dikucurkan pada 2021 dan sisanya menyusul di tahun anggaran selanjutnya, tutur Jaksa mengulas. Jaksa melanjutkan, bersama Direktur PBC Herianto, Kabag Keuangan PBT Karim Abidin dan Direktur Utama PBTE Baharun Genda, AJM justru menggunakan anggaran tersebut bukan untuk tujuannya melainkan ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi seperti pembelian baliho untuk kegiatan partai, berkurban, hingga penyewaan heli dan jet pribadi. Sementara di PBTE, terdakwa menerima insentif selaku kuasa pemilik modal ex officio Bupati PPU tanpa dasar aturan jelas, ungkap JPU. Meski di persidangan terdakwa mengaku tak tahu soal penggunaan modal untuk itu. Namun jaksa menganggap sanggahan tersebut perlu dikesampingkan lantaran fakta yang terungkap dari pemeriksaan saksi dan bukti jelas menegaskan ada penggunaan uang yang bersumber dari modal di 2 perusahaan umum daerah itu dinikmati terdakwa. Terdakwa selaku bupati yang harusnya menjadi benteng penjaga moral dalam pengelolaan anggaran, tapi justru menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi di tengah defisit anggaran imbas pandemi. Lanjutnya, berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan peraturan perundang-undangan, JPU menyatakan terdakwa AJM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Karena itu, dakwaan alternatif pertama pasal 2 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang 20 Tahun 2001 diterapkan dalam tuntutan yang diajukan di depan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda, menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun juga denda sebesar Rp600 juta subsidiar 6 bulan pidana kurungan, ucap JPU. Lalu, KPK juga membebankan AJM untuk membayar uang pengganti, UPI, sebesar Rp6,2 miliar. UPI ini berasal dari modal yang terungkap digunakan terdakwa dari PBT senilai Rp5,2 miliar dan PBTE Rp1 miliar. Menimbang sebelum tuntutan dibacakan,
terdakwa menyetorkan uang sebesar 3 miliar rupiah ke rekening penampungan KPK, maka UPI yang perlu dibayarkan terdakwa sebesar 3,2 miliar rupiah, tutur jaksa menjelaskan. Jika UPI ini tak diganti paling lambat 30 hari setelah putusan perkara korupsi penyertaan modal ini inkrah, maka harta benda terdakwa akan disita untuk menutupi kekurangan UPI yang diajukan. Ketika harta atau benda tak mencukupi untuk menutupi UPI tersebut, maka diganti pidana penjara selama 2 tahun. Lanjutnya, selepas tuntutan dibacakan, AJM dan kuasa hukumnya meminta waktu 2 pekan untuk mengajukan pembelaan atau pledoi. Permintaan dikabulkan dan persidangan akan kembali digelar pada 20 Agustus mendatang, kata Majelis Hakim Ari Wahyu Irawan menutup sidang yang berjalan kurang lebih 2 jam tersebut. Diketahui, sebelum kasus ini, AJM sempat terjerat operasi tangkap tangan KPK pada 12 Januari 2022 lalu. Dari perkara itu, dia sudah diadili pada 26 September 2022 dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Oleh sebab itu dalam sidang ini, ia bersama kuasa hukumnya mengikuti sidang secara online. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.